Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sari dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan NIM 244111057 dari kelas 3C, Prodi Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Sistem Informasi Geografi atau dapat disingkat dengan SIG yang telah dijelaskan oleh Bapak Andi Jumardin, SPD, MPD. Nah, mungkin kalian bingung apa sih itu Sistem Informasi Geografi atau disingkat dengan SIG? Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu apa sih itu sistem, apa sih itu informasi, dan apa sih itu geografi. Pertama, sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Ketiga, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Kedudukan Sistem Informasi Geografi atau SIG terbagi menjadi 11 dengan disiplin ilmu lain, yaitu pertama, 1. Geografi, kedua kartografi, ketiga penginderaan jauh, keempat ilmu ukur tanam, kelima geodesi, keenam fisika, ketujuh statistik, kedelapan matematika, kesembilan teknik sipil, kesepuluh perencanaan, kesebelas informatika. Nah, adapun gabungan dari penjelasan Sistem Informasi Geografi atau SIG, Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Nah, secara umum pembagian aspek geografi dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Pertama, aspek fisik adalah fenomena yang berkaitan dengan kejadian alam dan aktivitas yang mempengaruhi kehidupan manusia, contohnya perubahan iklim, cuaca, bentang pegunungan, laut, dan aktivitas tektonik. 2. Aspek sosial adalah segala sesuatu yang meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, contohnya perubahan bahasa, agama, suku bangsa, norma, dan kesenian. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Contohnya yaitu lokasi terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Contohnya lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 bujur lintang utara sampai 11 bujur lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kedua, lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contohnya lokasi geografis negara Indonesia tertentu di antara Samudra India dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kedua, jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Contohnya, misalnya jarak Jakarta sampai ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi
oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, misalnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, misalnya pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Kelima, morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan. Adapun 10 konsep dasar spesial geografi. 1. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Contohnya, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis bentang dan garis bujur. 2. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. 2. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara lokasi atau dua objek. Atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya, seperti pulau-pulau daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi adalah kecenderungan penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pemukiman daerah kumuh dan sebagainya. Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi yang terdiri atas pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks kewilayahan. 1. Pendekatan ke ruangan merupakan pendekatan geografi yang mengkaji fenomena geosfer berdasarkan aspek regio. Contohnya adalah bencana banjir ketika musim hujan tiba. Kedua, pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi dalam geografi merupakan metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis suatu gejala dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi geografis. Contohnya, fenomena tanam longsor di suatu wilayah. 3. Pendekatan kompleks wilayah merupakan cara melihat sebuah gejala dengan melihat kondisi beberapa ruang wilayah yang terkait. Contohnya, pembangunan wilayah harus memperhatikan ciri atau karakteristik. Baik, prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Nah, prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Distribusi adalah penyebaran fenomena geografi. 2. Interaksi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. 3. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. 4. Korotologi adalah kondisi suatu wilayah, perpaduan, distribusi, integrasi, dan deskripsi.
Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografi, yang dimana pertama itu adalah people atau orang atau manusia, atau human, bisa juga kita sebut sebagai blower, yang memiliki kemampuan di dalam melakukan pengolahan sistem informasi geografi. Yang berikutnya adalah software atau perangkat ringan atau perangkat lunak. Nah, perangkat ini berbentuk seperti berbagai macam bentuk modul program, contohnya Microsoft Office, Google Chrome, dan kalkulator game. Oke, komponen berikutnya adalah data dan juga informasi geografi seperti sebuah bentuk dari data spasial yang termasuk dalam peta, foto yang dimana berasal dari udara, citra yang dimiliki oleh satelit, dan juga berbagai macam bentuk data atribut seperti sebuah bentuk data penduduk. Oke, yang terakhir adalah perangkat keras atau yang dimana dikenal sebagai hardware, yaitu berbentuk seperti komputer atau personal komputer. Print, scanner, webcam, disken, dispenser, hingga plotter. Itu adalah beberapa contoh perangkat keras. Baik, berikutnya adalah tahapan kerja sistem informasi geografi, yang dimana bisa kalian lihat seperti gambar berikut ini. Nah, di situ kalian bisa lihat ada struktur dari tahapan kerja sistem informasi geografi, yang dimana tahapan pertama itu adalah masukan yang terbagi menjadi data, peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, dan penginderaan jauh. Tahapan berikutnya adalah simpan dan panggil. Kemudian ada pemrosesan atau processing. Dan terakhir adalah keluaran, yang terbagi menjadi peta, tabel atau laporan, dan terakhir adalah data digital. Oke, selanjutnya adalah arah pelompatan sistem informasi geografi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, lokasi, di mana lokasi di sini untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, ada kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, ada pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang terakhir, ada tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Adapun pengguna sistem informasi geografi seperti pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Dan hal tersebut termasuk dari kategori fenomena. Nah, berikutnya ada digunakan di bidang pertanian, perhubungan, Badan Konservasi, BNPB atau BPPD, ESDM atau BKKG, Bempeda Militer, Kelautan, dan seterusnya. Nah, yang tadi itu termasuk dari kategori badan atau instansi terkait. Oke, mungkin cukup sekian materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.